contoh beberapa karya yang menggunakan gaya visual ilustrasi ya, ilustratif. Nah, biasanya ilustrasi ini tuh digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan, atau isunya itu sesuatu hal secara literal, atau metafora, atau bisa juga analogi yang secara jelas dan mudah. Biasanya ilustrasi menggambarkan objek manusia dengan penambahan beragam elemen dekoratif. Nah, ini contohnya yang pertama, yang di atas ini adalah objek visualnya mata ya, kita bisa lihat ini bagian dari tubuh manusia juga. Tekniknya sulam tangan, digambarkan mata dengan proporsi yang, bukan proporsi ya, yang bentuk matanya yang struktur matanya bener gitu, mata manusia tuh kayak gini, nggak kayak mata kucing, atau nggak kayak mata elang, atau nggak kayak mata kodok kayak gitu ya. Ini mata manusia, kita sama-sama tahu semuanya ya. Nah, digambarkan semirip mata manusia, namun ada penambahan elemen dekoratifnya kalau ilustrasi itu. Contohnya ya ini ya, ada garis-garis, ada lope-lope di sini, kayak gitu. Terus, contoh yang kedua ini yang digambarkan objek visualnya apa? Kepala perempuan ya, yang rambutnya panjang, lebat, lagi ke atas rambutnya. Di sini kita sama-sama sepakat, kita melihat kepala perempuan, bukan kepala laki-laki, atau bukan kepala bayi, atau bukan kepala zigot ya, ini kepala perempuan. Jadi struktur tubuhnya bener gitu loh, pembagian skalanya bener gitu, nggak matanya gede banget, atau mulutnya gede banget, kayak gitu. Walaupun ini nggak realis, maksudnya ini nggak kayak emang foto kepala perempuan, tapi ini ya makanya itu disebut ilustrasi. Nah, objeknya kepala perempuan, rambutnya ya rambut tuh seperti ini, walaupun emang rada dilebihkan ya, dimetaforakan, itu kayaknya lebat banget sih rambutnya, dan tebel kayak gitu. Kayaknya kalau manusia benerannya mah jarang ya yang punya rambut setebal ini. Nah, terus elemen dekoratifnya ditambahin bintang-bintang kayak gitu. Nah, terus contoh yang ketiga, ini tekniknya quilting. Objek visualnya adalah manusia ya, tetap biasanya karena ilustrasi itu selalu objeknya itu manusia. Ini ada 3 anak, kayaknya ini kalau lihat dari struktur mukanya ini masih anak-anak ya, belum dewasa. Dan kalau dilihat juga kayaknya ini anak berkulit berwarna ya, nggak berkulit putih, entah mungkin kulit coklat ya, atau beras hitam gitu. Nah, tapi digambarkan sesuai gitu struktur mukanya, anak-anak mah ya gini struktur mukanya, matanya segimana ukurannya, hidungnya, dan lain-lain. Jadi kita tahu gitu, kita melihat tuh sepakat kalau ini tuh gambar anak-anak, bukan gambar, kalau ini tuh objek anak-anak gitu, objek visualnya anak-anak. Nah, elemen dekoratifnya mana, Miss? Nah, karena ini quilting, biasanya quilting itu menggunakan atau memanfaatkan kain perca, dia menggunakan elemen dekoratifnya tuh di motif-motif kain percanya ya, dia combine sedemikian rupa sehingga bisa membentuk suatu objek gitu. Misalnya dari kain bermotif bulat-bulat, ini ada motif kotak-kotak juga, jadi itu elemen dekoratifnya yang dari kain percanya. Nah, untuk teknik ilustrasi ini juga berarti isunya apa, Miss, yang diomongin? Ya, dia hanya ngomongin tentang objeknya tersebut gitu, entah mungkin keindahan si objek tersebut ya, kayak mata, atau mungkin kecantikan si perempuan ini, atau mungkin si keberagaman anak-anak dari kulit warna ini, kayak gitu. Jadi nggak muluk-muluk ngomongin tentang perbedaan gender, politik, kritik sosial, atau yang lain-lain. Ngomonginnya ya udah objek yang dia jadikan ilustrasi, sesingkatnya gitu. Nah, untuk tekniknya nggak terbatas teknik ini ya teman-teman, ini cuma contohnya aja yang paling bisa merepresentasikan definisi dari ilustrasi ini. Tapi mungkin kalau ada teknik lain yang bisa dipakai, pasti bisa-bisa aja sih sesuai skill kalian. Jadi ini nggak terbatas untuk teknik ini. Terus, gaya visual selanjutnya adalah realis. Pada gaya ini biasanya terinspirasi oleh objek-objek keseharian atau yang ada di sekitar. Seniman berusaha meniru atau mengcopy sedetail mungkin apa yang ia lihat melalui medium dan tekniknya masing-masing, sehingga karya yang dibuat menyerupai seperti aslinya atau seperti foto.
Nah, biasanya isu atau topik yang terdapat pada karya realis ini ingin memperlihatkan kompleksitas dan penguasaan teknik medium si senimannya sendiri, sehingga mampu menyerupai objek aslinya atau foto. Jadi, kalau realis ini biasanya senimannya punya gift ya, atau berkat gitu, atau bakat gitu ya, yang bisa mentranslate gitu, mungkin dari foto ke melalui medium yang dia pakai bisa sama persis kayak gitu loh. Kayak contohnya yang contoh pertama ini pakai tekniknya tapestry. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang pernah coba teknik tapestry ini, sangat-sangat butuh kesabaran ya, capek, nggak beres-beres. Nah, bayangkan si seniman ini bikin tapestry tapi objeknya visualnya realis banget, kayak bener-bener kayak foto pada mungkin zaman itu. Mungkin ini lagi acara pengangkatan anak seorang ratu jadi pangeran atau gimana gitu ya, kalau dilihat dari bajunya. Ini sangat-sangat detail ya, sampai ada gelap terang si drapery kain si ratunya ini, bahkan ada motif baju ratunya juga dia bisa dapet, dan melalui susunan anyaman benang-benang tapestry yang pastinya mungkin benangnya kecil banget ya gitu. Jadi sangat-sangat jago gitu sih senimannya. Terus yang kedua contohnya, ini ada tekniknya pakai embroidery. Ini dari ya kelihatan banget ya, realis banget. Arsirannya kelihatan kalau ini ada tulang pipi ibunya menonjol, jidat anaknya ini nonjol juga, rambutnya gimana teksturnya kelihatan gitu. Nah, kalau misalnya kalian ingat pernah drawing, menggambar di mungkin mata-mata kuliah menggambar dasar kayak gitu, kalian belajar mengarsir pakai pensil gelap terang, arsir yang tebel, yang gelap itu gimana arsirnya, menuju ke terang itu gimana arsirnya. Nah, mungkin si seniman ini karena tekniknya embroidery, dia menerjemahkan si goresan pensil arsir itu menjadi benang ya, goresan benang yang dia embroidery satu persatu, tumpuk-tumpuk, sehingga ada gelap terangnya, sehingga hasil akhirnya ya kayak potret, kayak gitu. Terus, contoh yang ketiga, ini dari teknik quilting. Kalau, aduh, ini bisa di zoom nggak sih? Nantilah kalian bisa lihat lagi sendiri ya. Nah, dari teknik quilting ini, quilting kan bisa pakai beberapa kain perca. Dia gunakan beberapa kain yang turunan warnanya skema warna kulit, dia tumpuk-tumpuk, dia jahit, sampai akhirnya bisa menggambarkan kontur wajah gitu ya. Ada gelap terangnya, mana yang menonjol, mana yang ke dalam, kayak gitu. Sehingga kayak realis aja gitu, kayak beneran wajah tuh kayak gitu. Jadi, biasanya dengan gaya visual realis ini, isu yang diomonginnya ya tentang objek yang si seniman itu akan buat, akan visualkan, dan si skillful-nya si seniman ini ya, kompleksitas atau kejagoan si seniman ini dalam mengolah material dan teknik yang dia punya gitu. Saking jagonya bisa kayak bikin dari benang, bisa kayak foto, kayak gitu. Nah, itulah isu untuk realis. Terus, gaya visual selanjutnya ada naturalis. Pada gaya ini, visualnya terinspirasi oleh objek-objek alam seperti tanaman, pemandangan, biota laut, serangga, dan lain sebagainya. Objek alam sebagai inspirasi dalam pembuatan karya ini memungkinkan dibuat dengan beragam teknik tekstil secara 2 dimensi atau 3 dimensi. Biasanya, isu atau topik yang terdapat pada karya naturalis ini ingin memperhatikan keindahan yang terdapat pada objek visual melalui teknik dan medium tekstil. Ini contohnya. Yang pertama ini tekniknya embroidery. Terus ini karyanya 3 dimensi ya. Dia bikin, mungkin ini bisa dibilang moth karya, bukan kupu-kupu, tapi satunya kupu-kupu itu moth, apa sih kalau bahasa Indonesianya? Itulah, jadi dia pakai embroidery, dia bikin 3 dimensi mungkin segede serangga aslinya atau mungkin lebih gede lagi, saya nggak tahu karena nggak nemu ukuran pada waktu itu. Tapi jelas gitu loh, kalau moth itu struktur sayapnya kayak gini, beda dengan kupu-kupu, beda dengan sayap burung juga, beda dengan sayap dragon atau dragonfly. Beda dengan sayap
tongeret kayak gitu ya. Terus motif mods pun juga ada ciri khasnya, motifnya seperti ini. Jadi dia benar-benar menjiplak apa yang ada di naturnya asli gitu, nggak ngarang. Kalau mungkin kalau anak TK bikin kupu-kupu paling ya lonjong, terus ada kepaknya 2 kayak gitu. Ya kita tahu sih semua itu kupu-kupu, tapi mana ada sih kupu-kupu yang asli di dunia itu kayak gitu struktur tubuhnya. Jadi naturalis pun tetap memperhatikan struktur tubuh si objek tersebut ya, walaupun nggak serealis gaya visual realis kayak gitu. Nah, itu yang 3D. Ini yang 2D, ini objeknya laba-laba ya, kita bisa lihat kenapa kita bisa tahu ini laba-laba. Karena struktur tubuhnya kayak gini gitu, laba-laba tuh perbandingan antara badan dan kakinya tuh kayak gini, dan laba-laba ada yang jenis kuning juga, ada yang ini. Jadi emang ada gitu di dunia nyata, di lingkungan tuh emang ada laba-laba seperti ini, Mas. Dan digambarkan strukturnya tuh dipakai sesuai untuk dengan teknik embroidery. Begitu juga dengan dedaunannya, ranting-rantingnya. Ini tuh daun apa nih, bisa ditemukan di kebun mana nih, pasti ada daunnya gitu. Jadi ini bunganya juga, ini bunga apa, ini pasti bisa ditemukan di halaman mana, di lingkungan kamu ada nggak bunga kayak gini. Jadi bunganya menyesuaikan struktur bunganya sesuai dengan bunga apa nih yang ada di dunia nyata, bukan bunga yang lingkaran bulat tengah, kelopaknya 5, beres. Bunga anak TK gitu ya, bukan yang kayak gitu naturalis tuh. Kalau kayak gitu mungkin lebih ke kartun, dan sorry ya sayangnya kartun nggak masuk ke gaya visual sekarang gitu ya. Jadi kalau mau ada yang mau milih ini, pastikan kalian pahami struktur dari objek alam yang akan kalian duplikat dulu gitu. Terus ini contohnya lagi 3D rajut crochet tentang terumbu karang ya. Dia pasti mempelajari dulu struktur terumbu karang tuh kayak apa. Ada yang emang kayak gini, ada yang panjang-panjang ke atas, ada yang kecil-kecil, bulat-bulat gitu. Jadi nggak ngarang terumbu karangnya. Tuh. Terus bisa juga nggak harus objek serangga, terumbu karang, kembang, daun, dan lain-lain, tapi bisa aja landscape ya, karena landscape pun, pemandangan pun itu bisa jadi objek. Contohnya ini landscape dari lautan ya. Nah, ini mungkin salah satu contoh penggabungan 2D dan 3D. Ya, hasilnya pasti 3D kalau digabungin gitu. Misalnya yang dalam pemidangan ini yang 2D-nya. Nah, yang keluar-keluar ini yang 3D-nya gitu. Jadi dia terinspirasi dari keindahan landscape lautan, dan ini mungkin pegunungan. Dan kalau ngomongin landscape ya pasti misalnya nih yang lautan ini ngomongin landscape atau pemandangan alam, ketika milih lautan ya ikannya nggak akan kelihatan ya. Coba deh kalian lihat foto-foto landscape pemandangan alam, mungkin ada beberapa kasus yang ikannya kelihatan pun tapi ya sedikit gitu ya, bayang-bayangan aja gitu. Jangan sampai misalnya ada yang bikin kayak gini landscape tiba-tiba ada tempelan ikan pakai crochet di sini, itu sangat-sangat kartun banget, jangan kayak gitu. Ataupun dengan pemandangan yang landscape-nya pegunungan juga. Jadi naturalis ini adalah benar-benar inspirasinya yang ada di alam, bukan ngarang, bukan ngawang-ngawang, atau bukan gambar anak TK kayak gitu ya. Nah, isunya apa atau topiknya apa yang dibawa oleh gaya naturalis ini tuh biasanya ya sekedar hanya ingin memperlihatkan keindahan alam tersebut atau keindahan objek visualnya tersebut. Kayak misalnya yang pertama ya keindahan si moths itu gitu, atau mungkin keindahan si terumbu karang, atau mungkin yang ini tadi keindahan landscape pegunungan kayak gitu. Jadi kalau misalnya gimana Miss, kalau misalnya inspirasi saya landscape hutan kebakaran kayak gitu ya, balik lagi ke konteksnya, apakah kamu mau mengkritik atau emang mau melihatkan keadaan visualnya. Menurut kamu kebakaran itu indah gitu ya, kalau emang mau melihat kan keindahan kebakarannya ya mungkin bisa masuk ke naturalis kayak gitu. Nah, terus next ke imajinatif. Biasanya divisualkan dengan objek visual yang imajinatif, hasil rekayasa kreativitas seniman, bukan dari objek keseharian yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar. Jadi, di gaya visual imajinatif itu
kalian menciptakan suatu figur atau icon atau objek visual yang imajinatif. Maksudnya yang itu tuh hanya ada di otak kalian gitu ya. Kalian nggak akan bisa temukan itu di dunia nyata, di lingkungan kalian. Misalnya kayak karya yang ini, yang kanan ini, kalian nggak akan menemukan makhluk berbentuk seperti ini ya. Atau mungkin yang ini juga, misalnya walaupun ini daun gitu, apakah kalian bisa menemukan daun seperti ini di dunia nyata, atau mungkin makhluk yang lonjong-lonjong ini di dunia nyata? Kan enggak, berarti ini masuk ke imajinatif. Begitu juga misalnya ini karyanya Mas Eko Nugroho yang dibawa ini kan nggak tahu ya ini tuh buah apa gitu. Ini tuh daun apa, sangat-sangat imajinatif gitu ya. Ini makhluk apa, nggak ngerti. Nah, namun biasanya dalam gaya visual imajinatif ini, ikon visualnya atau objek visual yang dibuat secara imajinatif sama senimannya itu adalah konteks untuk menyuarakan isu yang sifatnya tuh subjektif, yang mungkin itu pendapat senimannya sendiri tentang kritik tentang kritik terhadap suatu fenomena sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya gitu. Jadi objek visual yang dibuat itu harus bisa menyuarakan mengenai pendapat si seniman tersebut tentang kritik itu sendiri. Terserah mau mengkritik sosial kah, mau mengkritik budaya kah, mau mengkritik politik kah, ya itu preferensi kalian masing-masing nanti. Kalau misalnya ada yang mau ngambil imajinatif ini, dengan catatan yaitu kalian harus kaya tuh imajinasinya untuk dapat menciptakan suatu objek, semua objek yang imajinatif dan bisa berbicara isu kalian. Itu yang imajinatif. Terus ekspresionis. Nah, gaya ini biasanya digambarkan berdasarkan perasaan dan ekspresi yang diinterpretasikan seniman terhadap suatu objek. Visualnya dapat berupa objek keseharian dengan aksen guratan garis-garis ekspresionis, atau bisa juga ada penggunaan kata-kata. Nah, pada gaya ini biasanya isu atau topik yang ingin disampaikan itu adalah perasaan atau kesan yang mendalam atau yang berlebihan, atau perasaan yang imajinatif ketimbang mengenai keadaan sebenarnya atau realita. Jadi si ekspresionis ini kalau dilihat, kalau dipahami dia lebih, kalau tadi imajinatif itu dia membuat objek visual yang ada di imajinasinya ya. Kalau ekspresionis dia mengungkapkan perasaan si senimannya. Jadi perasaan yang dialami oleh senimannya itu dia ungkapkan melalui teknik dan medium. Nah, contohnya ini tekniknya hand embroidery, nggak terbatas dengan teknik ini ya, bisa teknik apa aja. Nah, mungkin ini si senimannya mengungkapkan perasaan mengenai depresi mungkin, atau kegalauan dengan cara stitching benang yang mungkin nggak terlalu rapih dan beraturan, tapi ada kayak kesan-kesan kesedihan dan kegalauan tersebut lah mungkin kalau saya menginterpretasikannya ya. Jadi bedanya ekspresionis itu adalah menggambarkan perasaan itu atau kesan itu, dengan catatan si perasaan dan kesan itu tuh yang beneran kamu sebagai kreator, sebagai seniman mengalami perasaan tersebut, bukan perasaan cerita dari orang lain kayak gitu. Kayak misalnya contoh kemarin ada kelas yang lalu ada yang ngambil ekspresionis ngomongin tentang mental health depression kayak gitu. Terus saya nanya, apakah kamu mengalami mental health itu? Apakah kamu pernah didiagnosa mengalami depresi? Dia jawab enggak. Berarti itu nggak valid, itu nggak bisa masuk ke ekspresionis. Kenapa? Karena dia nggak mengalami perasaan depresi tersebut gitu. Jadi di ekspresionis ini catatannya harus perasaan yang emang kalian sebagai kreator alami. Kayak misalnya tadi ada yang ngambil ekspresionis tuh tentang pengalaman keresahan life quarter crisis kayak gitu, yang dimana mungkin di umur kalian, umur dia ya kayaknya kalian seangkatan ya, itu masih mengalami krisis umur dewasa awal lah kayak gitu. Nah, dia mengalami keresahan itu, jadi dia bisa tuh ngambil ekspresionis untuk dapat mengungkapkan perasaan dia gitu, kesannya dia terhadap isu tersebut.
kayak gitu. Itu yang ekspresionis, dan tekniknya nggak terbatas ini ya teman-teman. Terus ini yang terakhir, ini abstrak, ini yang mungkin yang sering di sebut-sebut sama teman-teman, yang padahal mungkin maksudnya nggak abstrak, mungkin lebih abstraknya tuh karena nggak bisa mentranslate apa sebenarnya yang dipikirkan, jadi disebut aja abstrak, padahal mengenai abstrak tuh nggak gitu ya. Ini kita coba menyamai pemahaman dulu aja, bahwa gaya visual abstrak ini tuh adalah gaya yang biasanya tidak menggambarkan visual yang mencirikan objek apapun gitu ya, tetapi lebih mempertimbangkan komposisi, keseimbangan, harmoni dari bentuk-bentuk dasar atau unsur rupa dasar, atau bisa juga dari sifat bahan atau material yang digunakan, tekstur kayak gitu-gitu. Jadi abstrak ini dia nggak mencirikan visual yang ada di lingkungan ya, nggak mencirikan rumah, nggak mencirikan kursi, nggak mencirikan roti, nggak mencirikan buaya gitu ya, tapi ya udah mencirikannya objek visualnya unsur-unsur dasar rupa. Unsur rupa dasar apa sih? Titik, garis, bentuk, titik, garis, bidang ya. Bidang tuh bisa geometris, non geometris, terus ada warna, ada tekstur, kayak gitu-gitu. Ada nanti dikomposisikan, ada aspek keseimbangan, keseimbangannya ada aspek ngomongin keseimbangan nggak selalu simetris ya, asimetris pun punya keseimbangannya sendiri. Nah itu yang difokuskan di gaya visual abstrak ini gitu. Nah pada gaya ini biasanya isu atau topik yang ingin disampaikan ya nggak keluar dari itu gitu, nggak keluar tiba-tiba ngomongin tentang korupsi, nggak tiba-tiba ngomongin tentang woman empowerment, atau tiba-tiba ngomongin tentang perasaan sedih ditinggal pacar, nggak gitu. Tapi yang ngomongin isunya tentang keindahan unsur rupa tersebut, tentang harmonisasi apa sih yang akan kamu ciptakan melalui warna, tekstur, bentuk, dan material-material dan teknik yang kamu gunakan itu. Kayak gitu, itu untuk abstrak ya. Contohnya misalnya yang pertama ini dia pakai teknik felting ya, atau mungkin ini dulu deh. Felting itu biasanya dari serat wol dipanasin dengan dia explore warna-warnanya, dia explore kombinasinya, dan ini adalah hasil eksplorasi, mungkin hasil komposisi yang paling imbang menurut si senimannya. Jadi di sini tuh kayak dituntut banget lah untuk sensitif untuk rasa keindahan itu sendiri gitu. Kalau mungkin kalau di ekspresionis rasa yang kamu alami terhadap objek kamu ungkapkan. Nah, kalau di abstrak ini sense terhadap keindahan, warna, harmonisasi, keseimbangan itu kamu gunakan untuk menyusun komposisi dari unsur-unsur rupa dasar itu melalui material yang kamu punya. Kayak gitu. Itu untuk di abstrak. Nah, itu beberapa rekomendasi gaya visual yang nanti silakan kalian pilih salah satu berdasarkan hasil eksplorasi kalian ya. Jadi setelah kalian mengetahui beberapa gaya visual dari contoh di atas, kira-kira gaya apa ya yang paling bisa dicapai dari hasil eksplorasi teknik medium yang kalian lakukan. Setelah mengetahui gaya yang selaras dengan hasil eksplorasi, maka isu apa yang akan kalian ungkapkan dalam karya tekstil kontemporer ini? Diskusikan, nah ini nggak usah diskusi, nanti asistensi aja. Oke, saya selesai untuk penjelasannya. Baik, saya stop presenting dulu.